فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'd. Kita masih di pertengahan muka surat 96 dari Syarah Sahih Bukhari jilid 4. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala faidatun fi maratibil ujuri fi hadhil umur. Faedah tentang tingkatan-tingkatan pahala di dalam perkara ini, masalah jenazah itu. Qala al-allamah Umar al-Faqihanil Maliki, ulama tahun 734 Hijriah. Berarti sezaman siapa ya? Syekhul Islam kah ya? Baik, rahimahullah. Faslun idza furigha minad dafn, jika penguburan telah selesai, fansiraful insani minhu ala khamsi maratib, maka perginya orang-orang dari tempat itu atau dari pekuburan ini ada 5 tingkatan. Al-ula, al-martabatul ula wahya afdaluha, ini yang paling utamanya. Allah yansorifa hatta yafrugha minad dafn, dia tidak pergi sehingga penguburan diselesaikan. Wa yastaghfiru lil mayyit, memohonkan pengampunan untuk orang yang mati, atau mungkin yastaghfira ya, maktub kepada yansorif, memohonkan pengampunan untuk si mati. Wa yad'ulah, memohon mendoakan kebaikan untuk dia agar diberi rahmat, agar diberi pengganti yang baik, tempat masuk yang baik, dan seterusnya itu. Assalatu ala mayyit. Atau yang baik nulisnya, tulisnya. Kemudian 5 rawahu Abu Dawud an Utsman, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abi Dawud dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min dafnil mayyit, jika beliau selesai dari penguburan jenazah, waqafa alaih, beliau berdiri di situ, tentunya bukan berdiri menginjak kubur, tapi ya di samping-sampingnya itu. Wa qala istaghfiru li akhikum, mohonkanlah pengampunan untuk saudara kalian. Wasalu lahu tasbit, dan mohonkan kekukuhan untuk dia agar dia dikukuhkan. Fa innahul an yus'al, karena dia sekarang akan ditanya atau sedang ditanya. Baik, tahrirnya ada di catatan kaki di situ, hadisnya sahih. Utsman bin Affan Abu siapa ya? Utsman bin Affan Abu siapa? Siapa yang ingat ya? Anda tak ingat, dia ada 3 kunyah, tapi yang paling terkenal bukan ya? Ayo Abu Abdillah. Tayyib. Kemudian As-Saniyah ya, Utsman bin Affan Abu Abdillah. Tingkatan kedua, ayyan sharifa idza faragha minad dafn, dia pergi pulang setelah selesai dari penguburan itu, jika selesai, wala yaqifa lidu'a, dia tidak berhenti atau berdiri untuk doa. Faqad hasalalahu qiraton, dia mendapatkan 2 qirat, walaupun tidak mendoakan, karena dalam sholat pun sudah mendoakan juga. Lil hadis, berdasarkan hadis dalam bab ini. Asalisah, tingkatan ketiga, ayyan sharifa idza sutira alaihi bil labin, dia pergi apabila jenazahnya sudah ditutupi dengan bebatuan, walaupun mungkin belum selesai, baru proses ditutup-tutup. Qabla ayyuhala alaihi turab, sebelum dia ditaburi debu, tanah. Fahuwa dunal awal fil ajr, pahalanya tidak seperti orang yang pertama dalam masalah pahala, ya, dia levelnya tidak seperti yang pertama. Baik, karena dalam hadis disebutkan jika selesai dari penguburan. Apakah berarti hanya 1 qirat?
Dohirnya ya 1 dan lebih, tapi tidak sampai 2 qirat. Jelas insya Allah tidak disia-siakan. Dia sudah ikut menghantar, cuma belum sampai selesai jenazahnya itu dikuburkan. Sudah mulai diletakkan batu di atasnya. Ar-rabi'ah yang keempat, ayyan sharifa idza balaghatil janazatul qabr. Dia pulang apabila jenazah sudah sampai ke pekuburan. Jadi dia menyolati dan ikut menghantarkan. Tapi begitu sudah sampai di pekuburan, dia balik. Ada kan orang yang takut kan, walaupun tahu tak ada apa-apa, tapi takutlah saya ke kubur itu, misalkan. Cuma menghantar sampai di pintu kubur, misalkan. Pintu gerbang, di pagar. Qabla ayyuqbar, sebelum jenazahnya itu dimakamkan. Qala ashab fil majmu'ah, idza baqiya ma'aha man yali dzalik. Apabila masih tersisa bersama jenazah orang yang mengurusi itu. Ya, kalau semuanya pulang, jenazah cuma di pagar, kasihan dia. Tak mampu dia menguburkan diri sendiri walaupun wali. Harus ada, karena ini termasuk fardu kifayah, harus ada yang tersisa mengurusi itu. Thayyib, qultu, kata saya, kata Al-Faqihani, li'anna dafna fardu kifayah. Thayyib. Penguburan itu fardu kifayah. Jadi ini ibadah ya, bukan malah dibisniskan bayar sekian-sekian. Ini ibadah wajib. Baik. Fa idza qama bihi ghairuh, jika orang lain sudah melaksanakannya, shara fi haqqihi kal mustahab. Jadilah untuk orang yang ini, orang yang lain itu seperti apa? Amalan yang mustahab. Baik. Kemudian fala ya'samu birruju, orang yang lain tidak berdosa jika dia pulang. Yang penting sudah ada yang mengurusi. Lakin fatahu qiratun minal ajr, tetapi luput darinya qirat, 1 qirat dari pahala. Karena Nabi mensyaratkan qirat kedua itu hingga orangnya selesai menguburkan atau jenazah selesai dikuburkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hatta tudfan. Karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga jenazahnya itu dimakamkan. Falahu qirat, maka orang ini yang ikut sholat dan seterusnya itu mendapatkan 2 qirat. Fa dhahiruh, maka zahirnya istiratu hudhurid dafn. Disyaratkan orang ini menghadiri penguburan fi husulil qiratain, untuk mendapatkan 2 qirat. Wallahu a'lam. Al-khamisah yang kelima, ayyan sharifa idza shalla 'alaiha. Dia pulang jika sudah menyolati jenazah tadi. Falahu qirat, maka dia mendapatkan 1 qirat. Kama fil hadis, seperti dalam hadis tadi. Walladzi qablahu afdal, tentunya orang yang sebelumnya level yang keempat lebih utama, sudah ikut menghantar. Insya Allah tidak sia-sia. Baik. Fa'ili'annahu tabi al-janazah ilal qabr, karena orang yang keempat tadi mengikuti jenazah ke pekuburan. Fahasalallahu sawabul masyi ma'aha, maka orang yang keempat itu mendapatkan pahala berjalan mengiringi jenazah. Kita tahu ini termasuk apa? Hak muslim terhadap muslim yang lain. Walaupun tidak sampai mendapatkan 2 qirat misalkan, tapi mendapatkan pahala dari sisi memenuhi hak muslim. Nabi mengatakan apa? Idza mata fattabi'hu. Kalau dia mati, iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari Muslim dari Abi Hurairah itu. Wa amma man tabi'aha, adapun orang yang mengikuti jenazah tadi apa? Fa hasalalahu sawabul masyi ma'aha ba'da shalah. Orang ini mendapatkan pahala berjalan bersama jenazah tadi setelah sholat. Adapun orang yang mengiringi jenazah summa raja'a qabla an yusolli, kemudian dia pulang sebelum sholat, berarti kali ini dohirnya jenazahnya disolati mungkin apa di pekuburan barangkali atau di tanah lapang dekat situ misalkan. Buktinya apa? Mengiringi dan pulang tanpa menyolati, sebelum menyolati. Falahu ajru masjih, maka dia mendapatkan pahala berjalan tadi. Wa karihahu ashab. Ashab memakruhkan ini, tidak sholat sama sekali langsung pulang, walaupun ya sholatnya sendiri fardu kifayah. Illa li hajah, kecuali karena ada hajat, terpaksa dia pulang. Dia sebenarnya ingin ikut sholat tapi ada hajat, ya sudah. Selesai dari kitab Riyadil Afham, Syarah Umdatil Ahkam. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang baru, muka surat 98. Qala Al-Bukhari rahimahullah. As-sadis wa salasun babul khaufil mu'min.
takutnya orang mukmin min ayyah bata amaluh, dari gugurnya amalan dia, wa huwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Ini juga berpahala ya. Rasa takut sendiri mendatangkan pahala. Takut-takut yang baik itu ada pahalanya. Thayyib, syarhu unwanil bab, aradal Bukhari bihadzal bab, dengan bab ini Imam Bukhari menginginkan bayana annal mu'mina mahma amila min amal, bahwasanya mukmin itu sehebat apapun apa yang dia amalkan, wa mahma balagha min rutbah, dan di level apapun yang dia capai, fa innahu la yanbaghi lahu ayyamana minan nifaq, tidak layak baginya untuk merasa aman dari kemunafikan. Umar yang sehebat itu saja khawatir tertimpa kemunafikan, kita siapa dengan ujian yang seberat ini di zaman milenium ini? Thayyib, udahlah kita ini levelnya tak seberat aluminium. Thayyib, bagaimana menghadapi ujian seberat ini kalau Allah tidak menolong? Thayyib, min ayyah bata amaluh, khawatir amalannya gugur, biwuqu'ihi fi sababin min asbabi hubutil amal, karena terjatuh ke dalam salah satu dari sebab-sebab gugurnya amalan, wa huwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Iya, banyak dosa yang kita khawatir kita tidak sadar karena ilmu kita sendiri tidaklah seberapa. Fi dzalika raddun 'alal murji'ah, di dalam masalah ini ada bantahan terhadap murji'ah alladzina qalu bi kamali iman, yang berpendapat iman itu sempurna, man qad aman, orang yang telah beriman, imma bi mujarradi ma'rifatil qalb, boleh jadi dengan semata-mata hatinya itu punya ilmu, seperti keyakinan Ghulatul Jahmiyah, karena mereka adalah murji'ah dalam masalah ini. Iman sekedar apa? Ma'rifatul qalb, pengetahuan hati itu iman. Makanya iblis dikatakan oleh mereka mukmin. Naudzubillah. Wa imma bi mujarradin nutqi bil lisan, atau dengan semata-mata ucapan lidah saja, menurut mayoritas dari orang-orang murji'ah. Mahmartakaba min maksiyah, walau sehebat apapun, seberat apapun, separah apapun maksiat yang dia perbuat, tetap imannya sempurna. Mukmin yang hakiki dia khawatir dan takut, bukan merasa yakin imannya sempurna seperti iman Jibril Mikail. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab ad-Dimashqi rahimahullah, muradul Bukhari bihadzal bab, yang diinginkan oleh Imam Bukhari dengan bab ini, ar-raddu 'alal murji'ah, bantahan terhadap murji'ah, bi annal mu'mina yaqta'u li nafsihi bi kamalil iman, bahwasanya seorang mukmin boleh memastikan dirinya itu imannya sempurna, wa anna imanahu ka imani Jibril wa Mikail, dan bahwasanya iman dia seperti imannya Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail ibadahnya tak habis-habis, tak putus-putus. Nah, sementara kita berapa banyak waktu yang tersia-sia. Bagaimana mengklaim mendakwakan iman kita sama dengan Jibril dan Mikail? Wa annahu la yakhafu ala nafsihi nifaqal amali, dan ucapan murji'ah bahwasanya mukmin tidak perlu khawatir dirinya terkena kemunafikan yang sifatnya amalian, madama mukminan, selama dirinya adalah mukmin. Dan tentunya ini pendapat yang salah besar orang murji'ah. Terlalu apa? Percaya diri. Selesai dari Fathul Bari. Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadzal bab maqudun lirraddi 'alal murji'ati khassah. Bab ini dibuat untuk membantah murji'ah secara khusus. Wa in kana aksaru ma madha minal abwab, walaupun mayoritas bab-bab yang telah lampau qad tadammana radda 'alaihim, juga telah mengandungi bantahan terhadap mereka. Jadi bantahan dari sejumlah dalil yang banyak sekali. Lakin akan tetapi qad yusyrikuhum ghairuhum min ahlil bidah, terkadang orang yang lain dari kalangan ahlul bidah selain murji'ah juga berserikat dengan mereka fi syai'in minha, dalam sedikit dari perkara tadi, bi khilafi hadza, kecuali dalam bab yang terakhir ini, terakhir yang di hadapan kita maksudnya. Banyak yang khawatir, terutama apa? Ahlu sunnah, juga khawarij, mereka khawatir, cuma khawarij rasa takutnya berlebihan. Adapun murji'ah betul-betul sangat percaya diri. Wal murji'ah bi dhammil mim wa kasril jim ba'daha ya tapi mahmuzah, mahmuzah yaitu pakai hamzah. Wa yajuz tasdiduha, murjiyah. Baik. Dari apa? Irja dan irja.
Thayyib, bila hamz. Iya, boleh murjiyah. Nusibu ilal irja, mereka dinisbatkan kepada irja, yaitu wa huwa at-ta'khir. Iya, arja'a yurji'u, yaitu akhara yu'akhiru. Thayyib. Li'annahum akharul a'mal anil iman, karena mereka mengakhirkan amalan dari iman. Iman tidak berisi amalan. Faqalu, mereka mengatakan al-iman huwa tasdiqu bil qalbi faqat. Mereka mengatakan iman adalah pembenaran dengan hati semata. Baik, ini yang jumhurnya mereka. Dan mereka sendiri pecah banyak sekali seperti yang disebutkan oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq. Demikian pula Ibnu Hazm dalam Al-Fasl Baina Al-Milal wan Nihal. Demikian pula Abul Hasan Al-Asy'ari dalam Maqalatul Islamiyyin. Dan Syekhul Islam di dalam Al-Iman Al-Awsat. Walam yastarid jumhuruhum an-nutqa. Jumhur mereka tidak mensyaratkan ucapan, yang penting hatinya. Ya, ini khilaf. Jumhurnya begini atau jumhurnya begitu, tak masalah. Intinya mereka keliru, Murji'ah itu. Wa ja'alu lil usati ismal iman alal kamal. Mereka menjadikan istilah iman yang sempurna untuk orang yang pelaku maksiat. Wa qalu, mereka mengatakan la yadurru ma'al imani dzambun aslan. Dosa itu tidak membahayakan iman sama sekali. Wa maqalatuhum masyhuratun fi kutubil usul. Ucapan mereka terkenal dalam kitab-kitab dasar, kitab apa itu? Usul-usul i'tiqad ahli sunnah dan sebagainya. Kita baca catatan kaki, qala al-Jurjani ghafarallahu lah, al-murji'ah qaumun yaqulun la yadurru ma'al imani maksiyah. Murji'ah adalah kaum yang mengatakan maksiat tidak membahayakan pelakunya jika disertai keimanan. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Sebagaimana ketaatan tidak berguna jika disertai kekufuran. Nah, ini qiyas ma'al farid. Qiyas padahal apa? Ini lain perkaranya. Karena apa? Kekufuran menggugurkan iman, menggugurkan ketaatan. Sementara semata-mata maksiat tidak menggugurkan iman. Jadi ini lain. Tapi inilah qiyasnya ahlul batil, sekedar mengkias begitu aja. Selesai dari at-ta'rifat. Qala Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, ikhtalafatil murji'atu fil iman mahu. Murji'ah berselisih pendapat tentang iman. Apa iman itu? Wa hum isnata asyrata firqah. Mereka ada 12 kelompok, 12 sekte. Summa dzakara tafasila tilkal firaq. Kemudian beliau menyebutkan perincian firqah-firqah itu. Rujuk kitab Maqalatul Islamiyyin. Thayyib. Ini tadi selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Ja'alal Bukhari rahimahullahu hadzal bab. Imam Bukhari menjadikan bab ini aqibah babi ittiba'il janazah. Apa hikmahnya ini ya? Setelah bab mengikuti jenazah, isyaratan sebagai isyarat ila anna man amila bidzalika imanan wa ihtisaban, bahwasanya orang yang mengamalkan itu, mengiringi jenazah disertai dengan iman dan mengharapkan pahala, hala kaunihi musaddiqan mukhlisan, dalam keadaan orang ini membenarkan syariat tadi dan mengikhlaskan amalan tersebut, fa innahu yahsulu dzalika al ajral mau'ud, akan mendapatkan pahala yang dijanjikan. Tetapi waman amila bihi, barang siapa mengamalkan itu, yaitu mengiringi jenazah, limuraati syu'uri ahlil mayyit, sekedar untuk meraikan, memperhatikan, menjaga perasaan keluarga yang ditinggal mati, fa inna dzalika la ya'man, maka yang seperti itu tidak aman, ayyadkhula fir riya, masuk ke dalam riya. Dia beramal bukan karena Allah, tetapi mencari pujian orang yang mati, mencari menjaga perasaan. Nah, dia khawatirkan apa? Nanti riya. Sementara riya menggugurkan amalan, fayahbitu amaluh, amalannya gugur. Wa huwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Nah, Imam Bukhari mengingatkan hati-hati. Ini isyarat bagus sekali ya. Bab-bab ada hikmahnya kenapa disusun macam itu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, munasabatu iradi hadhihi tarjumah, sisi munasabah kesesuaian didatangkannya tajuk yang ini ke-36, aqibal lati qablaha, setelah tajuk yang sebelumnya yang ke-35, min jihah, itu dari sisi annatiba al janazah madhannah, bahwasanya mengikuti jenazah itu diperkirakan
li'an yaksuda, harusnya sukun ya, bukan di tasdid lah. Li'ayak sudah biha mura'ata ahliha. Ada kemungkinan orangnya menginginkan untuk meraihkan, memelihara, menjaga perasaan dari anggota keluarga orang yang mati. Au majmu'il amrain, atau gabungan dua-duanya, yaitu ikhlas dan juga menjaga perasaan. Wasiyaqul hadis, sementara pola dari hadis ini nanti ia ketahui, hadis yang akan didatangkan Bukhari menuntut annal ajral mau'uda bih, bahwasanya pahala yang dijanjikan innama yasulu liman sana'a dzalik. Berarti hadis yang sebelumnya ya, bukan hadis yang ini nanti. Itu hanyalah dihasilkan untuk orang yang melakukan itu imanan, ihtisaban, ay khalisan, mengharapkan pahala, yaitu ikhlas karena Allah, mencari pujian dari Allah, pujian dan pahala. Fa'aqabah, maka Imam Bukhari menyusuli hadis ini tadi bima yushir, dengan hadis yang mengisyaratkan ila annahu qad ya'ridu lil mar', terkadang akan menimpa seseorang atau menimpa orang tadi ma yaqiru ala qasdihil khalis, sesuatu yang yakir, yaitu membuat keruh maksud dia yang murni. Semula maksudnya murni, tapi boleh jadi akan berubah jadi keruh dengan sebab yaitu perasaan manusia. Fayahrumu bihis sawab, fayuhramu bihis sawab, sehingga pahala diharamkan terhadapnya, dia dihalangi dari pahala tadi, al-mau'ud yang dijanjikan itu. Wa huwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Ya memang harus sering mengingatkan diri sendiri, jangan sampai pandangan makhluk masuk ke hati kita dalam perkara ibadah. Fa qauluhu ayyahbata amaluh, ucapan Imam Bukhari yaitu amalannya menjadi gugur, yuhramu sawaba amalih, dia dihalangi dari pahala amalan dia. Li'annahu la yusab, karena dia tidak diberi pahala illa ala ma akhlasa fih, kecuali pada amalan yang dia ikhlas di situ. Betul-betul lillah, bukan terkait dengan pandangan manusia, perasaan manusia, penilaian manusia. Dan ini memang perlu jihadun nafas, Allahul musta'an. Selesai dari Fathul Bari. Wa hal hadza tabwib, apakah bab yang dibuat oleh Bukhari ini ya dulu ala annal Bukhari ya rahimahullah, menunjukkan bahwasanya Bukhari rahimahullah ya'taqid, meyakini anna sayyiati tahbitul a'mala mutlaqan, bahwasanya keburukan akan menggugurkan amalan secara mutlak. Tentunya bukan begitu ya, tapi dilihat dari sisi masalah riya atau tidak, ini dari satu sisi. Laisa kadzalik, tentunya bukan macam itu. Boleh jadi memang orang akan menyangka, oh kalau gitu apakah berarti maksiat menggugurkan amalan? Tentunya tidak mutlak macam itu. Ada maksiat yang menggugurkan amalan, ada yang tidak. Tapi tentunya nanti ditimbang. Ada yang polanya adalah penimbangan, keburukan dan kebaikan ditimbang. Wa inna ma nabbahal Bukhari rahimahullah, hanyalah Imam Bukhari mengingatkan anna istiraqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sabiq, bahwasanya syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sebelum ini, imanan wahtisaban, wa kadzalika al ahadits sabiqah, demikian pula hadis-hadis yang terdahulu, ya dulu ala anna adamal ikhlas, menunjukkan bahwasanya tidak adanya keikhlasan, demikian pula masalah riya, sababun min asbabi hubutil amal, menjadi salah satu dari sebab-sebab gugurnya amalan. Wal adillatu ala dzalika ma'rufah, dan dalil tentang masalah ini telah diketahui, telah dikenal fil Qur'ani was sunnah, dalam Quran was sunnah. Wal Bukhari rahimahullah ittaba'a salafas shalih wa huwa minhum. Imam Bukhari rahimahullah mengikuti salafus shalih, dan beliau termasuk mereka. Jelas beliau apa? Min atba'it tabi'in, jadi termasuk salafus shalih juga. Fi mura'atil a'mal bainal khaufi war raja. Salaf biasa seperti yang nanti akan dilewati dalil-dalilnya, asar-asarnya. Mereka sangat memperhatikan amalan antara rasa takut dan harapan. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim yarji'un. Dalam keadaan jantung mereka itu merasa gentar karena mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Min Allah yuqbala minhum a'maluhum, atau kalau kembali ke Allah ya yaqbala. Allah yaqbala minhum a'malahum, yaitu jangan sampai Allah tidak menerima dari mereka amalan-amalan mereka.
Nah, kemudian penjelasannya kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.